Kita akan coba sapa kembali Mahmoud Chaltut, dosen politik Perancis Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Mahmoud. Selamat sore Mbak. Ya Pak Mahmoud, jadi dengan klarifikasi Presiden Perancis Emmanuel Macron nampaknya tidak meredakan ketegangan dengan negara-negara Islam. Apa yang memang saat ini jadi jalan paling baik adalah Presiden Perancis meminta maaf, tapi apa yang terjadi sebenarnya kalau dari pandangan Anda? Ya, terima kasih. Misalnya kalau kita melihat politik Perancis hari ini dan juga sebelum-sebelumnya, hampir tidak ada pattern Presiden Perancis meminta maaf untuk kepentingan atau sebuah kebijakan politik dalam negerinya. Apalagi ini kan tidak ada catatan dari dalam negeri mereka. Mereka tidak akan pernah mau nurut dalam desakan politik luar negeri orang lain dan sebagainya. Mereka cenderung tidak peduli. Bahkan misalnya catatan lain, Prancis berani berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, walaupun cuma di dalam ucapan ya. Pada saat Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Irak. Nah, itu Prancis bersikap berbeda. Itu satu. Nah, terus yang kedua, yang patut kita cermati, sebenarnya politik luar negeri Prancis itu cenderung solid. Artinya kalau misalnya dalam negerinya bereaksi A, maka politik luar negerinya akan cenderung A. Contoh, bahwa di politik dalam negeri mereka bisa saja berbeda kanan, tengah, dan kiri. Tapi begitu maju ke dunia internasional, mereka satu suara. Itu satu. Nah, yang kedua harus dicatat bahwa Emmanuel Macron ini adalah politisi dari fraksi tengah Republik Ongmar. Dan dia berhadapan-hadapan dengan Marine Le Pen yang sudah deklarasi maju capres tahun 2022. Dan sekarang ini sampai tahun 2022 sudah eskalasinya sudah mulai naik. Nah, misalnya terkait statement-statement itu, misalnya kalau kita runut ke belakang, keributan terkait pidato Macron itu kan sebenarnya mulai dari pidato tanggal 2 Oktober. Betul. Nah, tanggal 2 Oktober itu sebenarnya merupakan kelanjutan follow-up pertemuan Emmanuel Macron dengan pengurus Dewan Masjid Perancis dan juga Imam Masjid Paris yang minta agar negara tegas terhadap Islam radikal. Nah, di sini juga para imam menggunakan istilah namanya separatisme Islamis. Di mana dalam bahasa Perancis Islamis itu berbeda dengan musulman, dengan umat Islam. Kita akan ini yang seringkali disalahpahami. Jadi kalau tadi menurut separatisme Islam itu kalau dalam konteks Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin mendirikan negara, mendirikan khilafah dalam negara. Baik, Pak Mahmoud, kita akan bahas satu-satu soal itu. Pidato tanggal 2, nah itu pidato tentang laicite dan melawan separatisme Islamis. Bisa dipahami sampai sana, Pak Mahmoud? Ini suaranya agak pecah-pecah ya. Boleh kita akan bahas di perdalam soal itu. Saya akan tanya dulu terlebih dahulu ke Pak Asrorun Niam tadi. Kalau dijelaskan oleh Pak Mahmoud Chaltut, sebenarnya kalau dilihat patternnya di politik Prancis, ini tidak ada Presiden Prancis meminta maaf atas kebijakan politik dalam negerinya. Nah, MUI melihatnya seperti apa? Sementara MUI dan sejumlah ormas meminta agar Presiden Prancis meminta maaf atas sikapnya. Pak Niam. Ya, ada dua elemen yang harus dipahami. Yang pertama adalah soal
penghormatan kepada baginda Rasulullah SAW itu bagian dari komitmen keimanan kita. Salah satu rukun iman itu adalah keimanan kepada Nabi, dan salah satu manifestasi keimanan kepada Nabi itu adalah penghormatan atas diri dan juga ajaran Nabi. Maka di dalam konteks kebebasan beragama pasti tidak ada ruang terhadap penistaan dan juga perendahan harkat dan martabat keagamaan yang paling fundamental ini. Ini satu hal. Hal yang kedua adalah persoalan tata hubungan antar negara. Alhamdulillah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, sudah mengeluarkan kebijakan negara yang merepresentasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Mengecam statement itu sebagai bagian dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang salah satunya adalah penghargaan terhadap keyakinan keagamaan tanpa melakukan intervensi. Nah, ketika mendudukkan kerangka toleransi dan juga kebebasan dalam konteks yang kemudian menyeberang pada batas-batas norma kepatutan di dalam relasi hubungan sosial keagamaan, maka itu bukan wilayah toleransi dan juga kebebasan. Sekalipun itu dibingkai di dalam kerangka aturan negara internal sekalipun. Pada hakikatnya hal ini juga pernah terjadi pada saat tahun 18-an ya, di mana Khalifah Turki Utsmani bersikap ketika di dalam komunitas masyarakat Prancis ada yang mau melaksanakan atraksi kebudayaan yang bermuara kepada pelecehan simbol keagamaan. Maka kemudian atas nama penghargaan dengan pendekatan diplomasi diingatkan bahwa itu bukan bagian dari kebebasan, tetapi itu akan berdampak kepada penistaan terhadap ajaran inti agama yang kemudian berdampak kepada kemarahan umat. Itu tindakan provokasi. Maka atas dasar komunikasi yang bersifat baik-baik itu, akhirnya ada pemahaman, oh ternyata itu bukan hanya sekedar persoalan kebebasan, tetapi di situ ada penghormatan terhadap keyakinan umat, keyakinan keagamaan. Nah, di dalam konteks Islam pun di samping soal norma, itu juga sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika secara internal kita mengakui hanya Islam sebagai agama yang paling benar, tetapi di dalam konteks relasi sosial, kita tidak boleh menghardik ajaran agama lain. Bahkan diberikan ruang untuk praktek keagamaan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Demikian juga kita terlarang untuk mengasihi ajaran agama lain sekalipun atas dasar komitmen kebebasan, komitmen keyakinan kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nah, ini contoh pada hakikatnya di dalam konteks relasi masalah keagamaan di dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan. Baik, Pak Niam. Jadi yang disesalkan MUI adalah harusnya pemerintah Prancis juga memperhatikan soal toleransi dan juga ajaran, dalam hal ini ajaran agama Islam. Saya ke Pak Mahmud dulu. Pak Mahmud, jadi ini bagaimana untuk menerjemahkan ini ke kebijakan politik Perancis? Kalau kita tahu kan sekarang, kalau dalam polanya tidak pernah ada Presiden Perancis meminta maaf atas kebijakan politik dalam negerinya. Tapi di sisi lain kita lihat sekarang sudah ada banyak penolakan dari berbagai negara, bahkan pemimpin dunia. Salah satunya Presiden Republik Indonesia juga mengecam pernyataan Macron. Begini Mbak, pertama harus dicermati. Pak Mahmud? Terputus komunikasinya, kita akan perbaiki komunikasi dengan Pak Mahmud Syaltut. Saya ke Pak Niam dulu. Pak Niam, sekarang kan juga bergeser isu yang muncul kemudian adalah soal boykot. Nah, ini apakah masih satu garis dengan permintaan, desakan untuk permintaan maaf terhadap Presiden Prancis ini? Ya, itu di dalam satu tarikan nafas ya, di dalam komitmen pengingkaran atas tindakan yang menghina kehormatan baginda Rasulullah SAW. Karena di dalam konteks keyakinan umat Islam, penghormatan terhadap Nabi itu bagian dari keimanan. Siapapun dia, bahkan orang Islam sekalipun,
ketika dia melakukan penghinaan terhadap kehormatan kepada baginda Rasulullah SAW, para ulama sepakat itu hukumannya sangat keras. Baik itu hukuman di dalam konteks tindak pidananya, di dalam relasi hubungan sosial, di dalam tata negara kita, fikih siasa kita, maupun di dalam konteks hubungan akhirat ya. Ini yang perlu dipahami secara utuh. Makanya di dalam kapasitas sebagai masyarakat, maka pengingkaran itu bisa dilakukan dengan aktivitas yang memungkinkan sampainya pesan kepada Presiden Macron atas tindak kesalahan yang dia lakukan. Ini sebagai penyampai pesan sebenarnya. Nah, jika itu menjadi salah satu penyampai pesan efektif untuk melaksanakan kewajiban pengingkaran terhadap kesalahan itu, maka sarana untuk penyampai pesan itu menjadi wajib adanya. Nah, Presiden di dalam kapasitas sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan di dalam relasi hubungan antar bangsa telah menjalankan tugas di dalam konteks mengingatkan dan sekaligus juga penyampai pesan terhadap komunitas masyarakat Muslim di Indonesia dengan jalannya, tentu jalan diplomasi. Diawali dengan Kementerian Luar Negeri memanggil dubesnya, kemudian Presiden menyampaikan pesan bersama dengan ormas keagamaan dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh lintas agama, bahwa sekalipun atas nama kebebasan, tidak ada ruang terjadinya toleransi terhadap penistaan. Nah, jadi yang harus dipahami sebenarnya, sekalipun statement Macron tidak secara langsung melakukan pelecehan kepada baginda Rasulullah, tetapi statement yang memberikan ruang orang lain, institusi atau komunitas untuk secara bebas melakukan cacian dan juga hinaan, itu berarti ridho terhadap proses penghinaan itu. Oke, nah, Pak Niam, hal lain juga yang dicermati di tengah pergolakan politik ini, politik luar negeri dengan Prancis, pemerintah Prancis, kita juga melihat ada sejumlah kekerasan yang terjadi di Prancis. Nah, bagaimana MUI memaknai ini dan bagaimana memisahkan ini dengan ketidaksetujuan dengan adanya karikatur Nabi Muhammad SAW? Kita akan bahas ini di Kompas Petang usai jeda.